Oke, sudah ya? Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu kalian semuanya di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, ya. Hari ini kita akan belajar bab 1, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, sebelum kita masuk materi, ya, Pak Udin ingin menjelaskan sedikit, ya, tentang sejarah bagaimana Indonesia ini merdeka. Ya, tidak langsung, ya, ujuk-ujuk, ya, Indonesia ini merdeka, ya. Jadi perlu perjuangan yang sangat lama dan perjuangan yang keras, ya, dari pahlawan-pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Ya, tidak hanya itu, ya, bangsa Indonesia, ya, dikira kemerdekaannya itu adalah pemberian dari negara lain, padahal tidak. Ya, Indonesia ini merdeka karena usahanya sendiri, ya, karena keinginannya sendiri. Pak Udin akan menjelaskan, ya, di perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah pembentukan BPUPKI dan yang kedua adalah perumusan dasar negara. Tapi sebelum itu, ya, Pak Udin menjelaskan sedikit. Kira-kira yang kalian tahu, ya, Indonesia itu pernah dijajah oleh negara mana saja? Oke, ya, Pak Udin beri waktu 15 detik lah, ya, untuk kalian berpikir, ya, apakah sudah benar, ya, yang kalian ketahui itu tentang negara-negara yang pernah menjajah Indonesia. Oke, sudah? Oke, jawabannya apa? Belanda? Jepang? Apakah hanya itu yang kalian tahu? Saya rasa, ya, itu memang dua negara itu yang sering kita dengar, ya. Padahal masih banyak negara lain, ya, banyak negara lain bahwasanya yang menjajah Indonesia seperti Portugis, ya, Spanyol, ya, Inggris, ya, Perancis, ya, Belanda dan Jepang. Nah, itu adalah negara-negara yang pernah menjajah di Indonesia. Terus apa hubungannya dengan materi sekarang, yaitu perusahaan menjadi sebagai dasar negara? Nah, ini sangat erat sekali, materinya ini, Belanda, Jepang, dan Indonesia. Ya, ini ada kaitannya. Ya. Negara Belanda itu menjajah Indonesia kurang lebih 340 tahun, mulai dari tahun 1602 sampai tahun 1942. Setelah itu, ya, negara Indonesia dijajah oleh negara Jepang. Jepang ini tujuannya ke Indonesia itu bukan untuk menjajah, ya, itu adalah alibi dari Jepang, ya, padahal sebenarnya ya sama, ingin menjajah, menguasai rempah-rempah, menguasai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Buktinya apa? Setelah BPUPKI itu dibentuk, ya, pada 29 April 1945, terus berapa kali nih, ya, sidang BPUPKI? Ada 3 kali sidang, ya, 2 kali resmi dan 1 kali tidak resmi. Tanggal berapa saja, Pak, yang resmi itu? Oke, terus kapan sidang tidak resminya itu? Ya, yaitu di masa reses. Ya, masa reses itu apa? Ya, masa di antara sidang resmi yang pertama dan sidang yang kedua. Ya, apakah sudah sesuai, ya, usul-usul, mengumpulkan usul-usul dasar negara itu menjadi landasan pokok bangsa Indonesia itu sendiri. Perumusan dasar negara, ya, itu dilakukan oleh 3 tokoh, ya, yang kita kenal dengan Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Ya. Pada saat itu, ya, 3 tokoh ini memberikan usulannya, ya, di sidang pertama BPUPKI, yaitu pada tanggal tadi 29 sampai 1 Juni 1945. Yang pertama, ya, usulan dari Muhammad Yamin, ya. Muhammad Yamin ini mengusulkan pada tanggal 29 Mei 1945, ya, mulai yang pertama usulnya yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Itulah, ya, yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Terus secara lisan dan tulisan itu berbeda, ya, isi usulan dari Muhammad Yamin itu. Terus yang tulisan itu isinya apa, Pak? Konsep tulisan itu, ya, itu diberikan setelah pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945. Intinya tetap sama, ya, konsepnya tetap sama. Nah, itu adalah pidato atau isi, ya, konsep yang
diusulkan oleh Muhammad Yamin. Terus bagaimana Pak yang Supomo dan Soekarno? Nah ini kita akan bahas setelah ini. Pada tanggal berapa coba Supomo itu mengusulkan atau pidato mengusulkan dasar negara Indonesia? Ayo, ingat-ingat apa saja isinya? Ya, isinya yang pertama itu adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Ya, 5. Ya, tidak berbeda juga ya dari Muhammad Yamin dengan Supomo, ini sama yang menyampaikan dasar negara itu 5 ya. Sama halnya dengan Soekarno, 5 dasar ya, yang disebutnya itu sebagai Pancasila ya. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan kemanusiaan. Yang kedua, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, dan yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang berbudaya ya. Itu adalah 5 yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno. Istilah Pancasila ini sendiri sudah ada pada zaman Kerajaan Majapahit, yaitu di dalam kitab karangan Empu Prapanca atau Empu Prapanca, yaitu sekitar abad 14. Ya, di buku itu sudah ada. Ya, tinggal kalian baca nanti ya. Pak Udin nanti mengingatkan. Ya, semoga penjelasan Pak Udin ini kalian lebih memahami ya. Ya, saya yakin nanti lebih paham jika kalian itu membaca secara runtut. Ya, Pak Udin ini hanya jelaskan beberapa poin-poin yang penting saja ya, sehingga kalian bisa menguasai perumusan atau sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah akan berakhirnya sidang yang pertama ini ya, dari BPUK ini membentuk yang namanya panitia kecil ya. Panitia kecil ini ya berjumlah 8 orang termasuk ketuanya ya. Siapa ketuanya? Ketuanya adalah Insinyur Soekarno. Setelah mengumpulkan usul-usul ya mengenai dasar negara ya, persiapan Indonesia merdeka, panitia kecil ini membentuk lagi panitia kecil. Panitia kecil membentuk panitia kecil. Nah, bingung nggak? Nah, oke. Nah, jadi panitia kecil ini membentuk lagi namanya panitia kecil ya, yang jumlahnya itu 9 orang. Ya, 9. Ya, gini ya, 9 orang. Ya, 9 orang itu ya yang biasa kita kenal dengan istilah panitia 9. Setelah panitia 9 ini terbentuk ya, mereka mengadakan rapat dan menyepakati tentang konsep dasar negara yang tercantum dalam Mukadimah Hukum Dasar. Naskah ini memiliki banyak persamaan ya dengan undang-undang yang sekarang. Ya, persamaannya apa saja ya, yaitu mulai dari pembukaan ya, tetapi dulu namanya bukan pembukaan ya. Dulu itu namanya Mukadimah. Ya, terus diganti dengan istilah sekarang yang namanya kita kenal yaitu pembukaan. Ya, biasa kita dengarkan ketika kita melaksanakan upacara bendera. Ya, seringkali kita itu dalam upacara bendera itu selalu membacakan namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk apa fungsinya sih? Ya, fungsinya salah satunya adalah mengenang jasa para pahlawan ya, yang menciptakan konsep ya, konsep di mana bahwasanya konsep itu agar kita itu tidak lupa akan dasar negara Indonesia, Pancasila ya, dalam melaksanakan perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Konsep itu sebenarnya tidak sama ya, tidak sama dengan Mukadimah ya, karena pada saat itu sebelum Indonesia merdeka ya, itu diubah kesepakatannya itu ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ya di Mukadimah yang berisi bahwasanya di dalam alinea keempat itu adalah dasar negara Indonesia ya. Terus apa isinya? Nah, isinya itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Karena kita tahu pada saat itu memang pendiri negara itu dari kalangan Islam ya, tapi tokoh-tokoh dari timur itu keberatan ya dengan sila yang pertama, sehingga nanti pada bab penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu dirubah. Nah, dirubah apa? Nah, nanti dijelaskan di pokok materi selanjutnya. Oke. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipenuhi oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya, dan terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, sama ya, yang berbeda hanya satu tadi, itu adalah hasil Mukadimah yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Nah, masih ingat kan?
istilah Piagam Jakarta. Dan yang perlu kalian tahu ya, Piagam Jakarta ini disebut dengan istilah pembukaan ya, yang sekarang kita kenal ya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Tapi ada beberapa tokoh pahlawan ya, tokoh pahlawan itu sebelumnya itu memberikan usulan ya. Yang Muqaddimah itu adalah usulan dari Insinyur Soekarno. Terus bagaimana dengan Muhammad Yamin? Ya, Muhammad Yamin ini mengatakan piagam Jakarta ya. Terus oleh Sukiman Wirjosanjojo ini dikatakan sebagai gentleman agreement ya. Pada hakikatnya itu tiga istilah ini itu sama ya, sama kita kenal dan sekarang menjadi namanya istilah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai sini paham? Kalau sudah paham ya, pertemuan ya, hari ini cukup sekian ya. Itu adalah materi di bagian 1 yang harus kalian pelajari ya. Jadi nanti yang sudah paham ya silahkan tulis ya di kolom komentar ini, mulai dari nama, kelas ya, dan absen. Sudah paham Pak? Belum? Nah, kalau belum ini kalian tulis bagian mana yang belum ya. Di pertemuan selanjutnya Pak Udin akan jelaskan ya. Atau yang mungkin mau bertanya ya tentang apapun yang berhubungan dengan materi ya, nanti Pak Udin akan jawab di pertemuan selanjutnya ya. Tulis juga misalkan ya Pak Ijo ya, kelas 7A ya, absen 30 misalkan ya. Belum paham tentang panitia kecil yang membentuk panitia 9 ya. Itu tugasnya selain mengusulkan atau memeriksa usul-usul permasalahan Indonesia Merdeka, itu apalagi Pak? Di pertemuan selanjutnya yaitu Pak Udin selain membahas tentang pendapat Pancasila sebagai dasar negara ya, yang perlu kita ketahui adalah semangat pendiri negara ya dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara. Ini semangat apa saja yang bisa kita ambil? Nah, nanti itu kita akan bahas ya di pertemuan selanjutnya. Kalian boleh baca ya, yang sudah paham silahkan baca materi selanjutnya, yang belum paham ya baca juga ya, jangan sampai nggak baca ya. Karena ini sejarah, kalian itu harus membacanya. Kalau mendengarkan cerita saja kalian bisa paham ya, tapi tidak lama akan lupa lagi ya. Sehingga diharapkan ya, semua siswa itu membaca. Setelah membaca ini nanti ya, semoga kalian itu lebih mengingat ya. Selain Pak Udin jelaskan, kalian juga akan lebih mengingat ya sejarah dari perumusan dan penetapan Pancasila ini sebagai dasar negara. Oke, saya rasa pertemuan hari ini cukup. Saya tunggu pertanyaannya dan konfirmasinya. Kalau kalian sudah paham, cukup sekian hari ini. Pak Udin akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.